Kalau Anda saat ini lagi kebingungan, apa saja posisi yang harus dimiliki di perusahaan agar bisa membentuk tim digital marketing, nah video ini bisa membantu Anda insya Allah ya. Ya, jadi gini teman-teman, banyak orang yang akhirnya awalnya tuh bisnisnya tuh lewat offline, tapi dia tuh kan karena melihat banyak aktivitas online ini sangat wow gitu ya, omsetnya, pengen hijrah gitu ya, pengen nambah channel penjualan ke online. Cuman nggak kebayang gimana cara bangun timnya, apa saja timnya harus dibangun, dan gimana caranya gitu ya. Nah, maka video ini akan memberikan gambaran kepada Anda apa sih posisi-posisi penting dalam perusahaan yang harus ada kalau Anda pengen bangun tim digital marketing. Kurang lebih kalau saya petakan ada banyak sebenarnya. Cuman ini kalau dibikin semuanya disampaikan nanti Anda jadi kelayangan duluan gitu ya. Buset banyak amat gitu. Tapi gak apa-apa, saya sampaikan dulu aja, nanti tinggal disesuaikan budgetnya. Kurang lebih ada 10 posisi teman-teman semua. Yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah digital strategis ataupun digital marketer. Tugas seorang digital strategis atau digital marketer, goalnya adalah mereka membangun yang namanya strategi penjualan, terutama di digital. Bangun funnel, bangun script, bangun strategi, taktik, teknik, itu dia yang bangun. Intinya adalah otaknya itu si digital strategis. Nah, maka kalau Anda sekarang nggak punya kemampuan pemahaman yang komprehensif tentang digital marketing, mau gak mau Anda harus merekrut orang digital strategis. Nah, silakan Anda rekrut tuh. Berapa gajinya, berapa bayarannya, tergantung juga. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta, ada yang 12 juta, beda-beda. Tergantung tempat dan juga kemampuan pengalaman dia juga gitu ya. Itu nomor 1, digital strategis atau digital marketer. Yang kedua adalah advertiser, itu namanya adalah campaign. Advertiser ini di bagian mana? Di bagian yang nanti ngiklan. Jadi goalnya advertiser ini datengin traffic ke toko online Anda, traffic ke offline Anda, tergantung. Dia bisa menggunakan Meta di dalamnya ada Instagram dan juga Facebook, bisa menggunakan Google, yang di dalamnya ada Google itu sendiri dan juga YouTube, dan juga TikTok. Jadi ketika Anda merekrut orang advertiser, otomatis nanti akan ada traffic source yang berasal dari iklan, jadi pahami? Dan itu sangat scalable. Dan ini saya rasa kalau Anda main di digital itu harus punya orang demikian. Nomor 2, advertiser. Ketiga adalah content creator. Di saat sekarang semua serba konten, maka Anda harus punya orang khusus untuk mikirin konten Anda di perusahaan. Yang nanti bakal diposting di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Yang nanti mikirin script, mikirin brief buat KOL ya, mikirin postingan-postingan, itu konten creator semua. Goalnya adalah bikin konten yang nanti matriksnya adalah tentang reach, exposure, impresi, like, comment, share, dan sejenisnya. Itu content creator. Yang keempat adalah copywriter. Copywriter adalah yang berhubungan dengan peningkatan konversi penjualan. Biasanya dia punya kemampuan khusus dalam masalah persuasi, masalah writing script gitu ya, masalah mempengaruhi orang gitu ya. Dan dia nantinya akan membangun yang namanya landing page, script di landing page, teknik-teknik closing, script closing, dan sejenisnya. Itu copywriter. Ya, jadi goalnya adalah mempengaruhi orang agar mau beli, ningkatin closing ratio. Yang kelima adalah web developer ataupun engineer yang nantinya bikin aplikasi toko online, ya, yang sekiranya nanti bikin landing page, sistem-sistem back-end, dashboard itu semua web developer. Yang keenam adalah web designer yang mendesain web tersebut. Kadang beberapa orang yang dia tuh jago dalam membuat sebuah coding, back-endnya tidak pandai dalam membuat tampilan. Maka harus ada orang web designernya. Yang ketujuh adalah customer service. Pastinya penting buat teman-teman semua untuk bisa punya customer service yang walaupun dalam dunia digital sekarang rada mulai berubah maksudnya. Kalau di dunia konven customer service untuk menerima servisan gitu ya, dalam arti service komplainan orang gitu ya. Sekarang mau udah jadi buat closingan gitu, udah beda gitu ya. Tapi ya itulah ini adalah membuat akhirnya nanti leads yang masuk jadi closing. Graphic designer yang membuat desain-desain dalam postingan Anda ataupun dalam produk Anda. Yang kesembilan adalah videographer yang ngedit video termasuk syuting dan segala macamnya ya. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 adalah di bagian GV manager yang ngurusin KOL, yang ngurusin komunitas gitu ya. Nah, itu 10 tuh. Kalau Anda mau tambahan lainnya apa? Kalau Anda mau mecah lainnya adalah Anda menggunakan misalkan Anda pakai main marketplace, tambah yang ke-11 adalah marketplace spesialis. Kalau Anda pengen TikTok, pakai TikTok spesialis. Yang ke-13 adalah host streamer. Kalau Anda butuh orang CRM, customer relationship management, selain dari CS, yang ke-14 adalah customer relationship management. Nah, silakan Anda rekrut semua itu. Berapa tadi? 14 orang. Mabok loh kan. Kalau misalkan Anda punya budget marketing, budget gaji, OPEX, labor cost Anda katakanlah berapa persen, berapa juta. Kang ini gimana Kang saya? Duitnya kan terbatas ini gimana cerita gitu kan. Ya udah berarti Anda harus mencari orang yang double job. Cari digital strategis yang juga advertiser, cari content creator yang juga operator, cari web developer yang juga designer, cari desain grafik yang juga videographer gitu ya. Cari marketplace spesialis yang juga TikTok spesialis, itu cari yang double. Kang kalau masih gak bisa gimana?
cari yang lebih double lagi. Digital strategis, advertiser, plus web developer, web designer 1 orang. Cari content creator, copywriter, graphic designer, video maker 1 orang. Cari yang double kerjaan gitu kan. Nah, itu lo bisa menghemat budget cost Anda gitu kan. Nah, nantinya teman-teman semua, sekali lagi, Anda bisa memiliki ini semua secara bertahap. Jadi nggak harus rekrut semua langsung, sesuai dengan urgensi aja. Sekarang saya mau bangun nih, katakanlah berarti harus butuh dulu orang CS, digital strategis, CS sama advertiser. Ya udah itu dulu aja. Nanti seiring berjalannya waktu, Anda bangun yang lain-lainnya. Nah, nanti idealnya teman-teman, kalau udah scale up, semua punya. Saya kalau udah bangun bisnis baru, biasanya semuanya udah langsung di setting. Butuh orang ini, gas semua. Karena kita pengen langsung miliaran, bukan cuma sekedar puluhan juta atau ratusan juta gitu. Nah, itu adalah komposisi tim yang harus ada di perusahaan Anda ketika Anda mau masuk ke dunia digital marketing. Ada 14 fungsi itu, posisi. Nah, sekarang gini, Kang, gimana cara dapetinnya? Apa saja opsi-opsi yang perlu ataupun yang bisa dilakukan? Kurang lebih ada 4 opsi tuh, ada 4 opsi. 1, Anda bisa ngerekrut orang ahli langsung. Artinya, dicari digital strategis berpengalaman, punya skill ini ya, rekrut. Dicari advertiser, orang ahli lah jago gitu. Cuman, konsekuensi rekrut orang ahli adalah pastinya Anda harus siap dengan cost ataupun bayaran yang cukup mahal buat dia. Setiap segala sesuatu ada konsekuensinya pastinya. Itu orang ahli. Yang kedua, Kang, saya mah gak mau pakai orang ahli, mahal. Yaudah, rekrut orang newbie, orang pemula, tapi Anda bimbing. Itu konsekuensinya. Artinya kalau rekrut orang pemula, Anda harus siap bina dan bimbing dia. Siap? Artinya mengubah waktu dengan effort. Kang, saya mah gak mau, saya mah pengennya lepasin aja. Yaudah, bayar agensi yang ketiga. Bayar agensi digital marketing, bayar agensi iklan, bayar agensi konten, bayar agensi sosmed. Ada di luar sana udah banyak sekarang. Saya pribadi punya agensi yang namanya ATV Creative Asia. Kalau Anda pengen dibantu manage sosmednya dan juga TikToknya ataupun marketplace-nya, silakan dikontak aja tim saya di ATV Creative Asia gitu ya. Itu agensi juga gitu. Hemat juga tuh lumayan kan. Kang, saya mah gak mau agensi, gak mau rekrut newbie, gak mau rekrut ahli. Gimana dong? Yaudah, berarti ada partneran sama orang. Cari orang yang bisa nutupin kelemahan Anda. Saya mah gak ngerti dunia branding, selling, marketing, digital marketing gitu. Yaudah, langsung bareng. Cuman siap berbagi hasil. Nah, pertanyaan adalah siap atau enggak gitu. Itu adalah opsi-opsi yang mungkin terjadi kalau Anda posisinya adalah sekarang pengen punya tim digital marketing. Yang pertama, sekali lagi, rekrut ahli, newbie, agensi, dan juga partnership. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan Anda pengen bangun tim dalam digital marketing, silakan Anda perhatikan poin-poin tadi. Kalau Anda masih bingung kira-kira kerjaannya apa, matriks KPI-nya apa, job desk-nya apa, jangan sungkan untuk komen aja di kolom chat, di kolom komen YouTube ini, tanyain aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga mencerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.